Dan kami mempersilahkan kepada panitia, ketua panitia bulan keluarga untuk menyampaikan warnanya. Ketua wilayah memberikan rekaman video persembahan ujian kepada panitia paling lambat hari Minggu 18 Oktober 2020. Lalu ada saksi keluarga yang mengikuti perlombaan ini diwajibkan untuk menyerahkan foto selfie-nya depan foto studio pada panitia paling lambat hari Minggu 18 Oktober 2020. Lalu selanjutnya ada video kreatif keluarga. Keluarga yang mengikuti perlombaan ini diwajibkan untuk menyerahkan video kreatif kepada panitia paling lambat hari Minggu 18 Oktober 2020. Lalu selanjutnya cetak kita anak sekolah minggu yang mengikuti lomba ini diwajibkan untuk mengirimkan video cerita kita paling lambat pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Demikian pelaksanaan perlombaan yang akan kami laksanakan dan kami selenggarakan pada bulan
Kebaktian kita berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kata buka kita ambil dari Mazmur 25 ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan dia mengajarkan caranya pada orang-orang yang rendah hati. Kita akan melakukan doa pengakuan dosa. Kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa lebih dahulu. Kami hadir di hadapan kembali ya Tuhan untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami sadar bahwa dalam menghadapi masa hidup, dalam berrelasi bersama dan mengambil pilihan kami, seringkali terselip dosa baik sadar maupun tidak sadar. Ampunilah kami, bersihkan kami kembali ya Tuhan. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pikiran dari Engkau 12 bait pertama dan kedua. Pintu gerbang terbuka sekiranya percaya dan dari salib asalnya bersama kasih Allah berkata dalam kasih-Nya. Pintu gerbang terbuka ya bagiku, terbuka bagiku. Pintu gerbang terbuka mengundangnya berdosa, baik kaya miskin masuklah, usaha suku bangsa, betapa dalam kasih-Nya. Pintu gerbang terbuka ya bagiku, terbuka bagiku. Berita anugerah. Anugerah pengampunan tersedia bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sebagai berikut. Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan naikkan pujian dari Engkau 17 bait pertama dan kedua. Kasih Allahku di
tiada yang setaranya, neraka dapat dirangkul, kaki kamu tergapainya. Karena kasih-Nya akulah sanggup menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah, Ia dapat dirinya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umatnya. Oh kasih Allah, Ia dapat dirinya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Mari kita berdoa. Bapa, di hari Minggu yang kudus ini kami sudah dikumpulkan di rumah Tuhan. Kami berterima kasih dalam kondisi yang seperti ini kami masih diizinkan Tuhan beribadah. Oleh karena itu kami mohon perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan untuk setiap kami yang hadir beribadah saat ini, dijauhkan dari sakit, dijauhkan dari virus apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya kami belajar akan firman Tuhan, mohon Roh Kudus berbicara, mengurapi, sehingga firman Tuhan menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami rindu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Di Tuhan kita boleh beribadah pada saat ini, dan saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32 kita akan membaca
Tapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai anak laki-laki yang pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, anakku pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Tetapi ia pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia bersalah pergi juga. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya perempuan mencintai dan perempuan mencintai akan memasuki kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab aku datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi kamu mencintai dan perempuan sudah percaya kepadanya. Dan meskipun kamu tidak, tetapi kemudian kamu tidak sesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia kita membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat GKI Cibadak, betapa indahnya walaupun kondisi COVID, saudara masih berjuang untuk hadir di rumah Tuhan. Tentulah ini sebuah kerinduan yang dalam untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kadangkala memang dalam kondisi ini tidak mudah, tetapi kita dengan sikap hati yang rindu menyenangkan hati Tuhan, saya juga percaya bahwa Tuhan menjaga saudara dan melindungi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan sebuah tema, mentalitas menyalahkan. Mentalitas artinya sebuah sikap hati yang sudah menjadi habit atau menjadi kebiasaan dan menyalahkan orang lain, menyalahkan siapa saja. Mentalitas ini sebenarnya mentalitas manusia berdosa sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Sejak dari dulu mentalitas menyalahkan itu sudah ada dalam diri manusia, dalam diri saudara dan saya. Kita paling gampang menyalahkan orang dalam segala kehidupan kita. Saya kasih contoh, anak saya masih kecil, dia kejeduk meja karena dia jalan tidak lihat, kejeduk kepalanya, terus bengkak kan. Biasanya orang tua ngapain? Datang ke mejanya dan berkata, nakal. Yang salah apa? Meja. Sejak dari kecil sudah diajarkan bagaimana kita menyalahkan meja. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, yang salah meja atau anak saya? Nah, anak tapi paling enak kan nyalain mejanya, padahal mereka tidak berbuat apa-apa. Mentalitas ini dari kecil, jadi saya bilang waktu itu tidak boleh. Meja yang tidak bersalah, dia selama ini ditaruh di situ, yang jenuhin aja yang salah. Jadi bagaimana kita menyadari bahwa jangan gampang menyalahkan. Nah, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan itu mereka semua memiliki sama. Nah, suatu kali ketika di Kejadian pasal 3, Tuhan berkata kepada Adam, kenapa engkau melakukan dosa ini? Maka Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah dari buah itu kepadaku, maka ku makan. Adam, ketika Tuhan minta pertanggungjawaban, siapa yang pertama disalahkannya? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Maka ada dua yang disalahkan, siapa? Satu perempuan, yang kedua Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang bikin masalah. Jadi siapa yang salah? Tuhan dan perempuan ini.
rasa sedih juga kadang saudara. Udah lama anaknya si cowok gak punya teman hidup. Terus doa, udah doa, apa dia bantuin dong supaya dapat teman hidup. Akhirnya dapat. Mereka nikah bahagia, senang, sukacita, makan di restoran. Nggak pernah ingat saya. Suatu hari mereka berantem. Si cewek kabur pulang ke rumah orang tuanya. Saya ditelepon, Pak, perempuan yang Bapak kenal Pak itu. Katanya, gila, saya bilang, lu enak-enak sekarang salahin gua. Betul nggak? Jadi saya bilang, dari sejak sekarang saya nggak mau didoain marah lagi dah. Udah capek dijodohin, gak ada mau jodoh-jodohin ya. Tetap aja disalahin kitanya. Dia punya anak 1, 2, bagaimana bisa? Ya, mentalitas menyalahkan. Dan saudara kita itu sering begini. Jadi pas waktu ada itu yang dia salahkan selain perempuan Tuhan. Kau tempatkan si dia di sisi saya. Padahal waktu diberikan dia berkata, inilah tulang dari tulangku. Bukan tulang dari beda ya. Tulang dari tulangku. Rusuk dari daging dari. Artinya apa? Ketika Adam mendapatkan Hawa, dia bahagia sekali dari Tuhan. Senang sekali jiwanya. Aduh, ada teman saya. Tapi ketika Hawa jatuh dan dia bisa kena jatuh juga diminta pertanggungjawaban. Salahnya perempuan, salahnya Tuhan. Dan mentalitas ini sampai hari ini terus berjalan saudara. Ditanya Tuhan pada perempuan, kenapa kamu melakukan itu kepadanya? Kata Allah kepada perempuan, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Nah, perempuan juga gak mau disalahin tuh. Cahaya aja yang salah siapa? Ular. Ya udah, ular itu yang salah. Terus siapa dong yang bertanggung jawab? Ya benar aja Tuhan. Tapi Tuhan kan gak bisa dipermainkan. Semuanya dikasih hukuman. Laki-laki, kamu harus kerja keras untuk mencari nafkah keringat. Kalau laki-laki gak mau kerja keras, ini bukan laki-laki. Itu sudah hukumnya, harus kerja keras, memperjuangkan istri anaknya. Yang perempuan, atau akan melahirkan dengan apa? Enak, enggak, sakit. Makanya ibu kalau melahirkan mana ada yang servis-servis ini? Gak ada, sakit terus kan? Itu hukuman Tuhan. Ular juga jadi berjalan dengan perutnya. Tanah sudah merosot sejak jatuh dalam dosa. Menyalahkan, maka semua menjadi terdampak. Alam tidak memberi yang terbaik lagi. Menjadi ada onak dan duri. Semua penderitaan, tangisan sejak jatuh dalam dosa sampai saat ini. Marilah kita melihat dunia terus. Semuanya saling menyalahkan dalam apapun. Nanti saya bahas mentalitas itu. Namun bagian firman Tuhan hari ini kita juga melihat ketika Tuhan Yesus melayani dengan kuasa yang hebat, dengan kuasa yang besar, melakukan mujizat, semua mulailah datang para imam, ahli Taurat, nanya kepada Yesus, dengan kuasa siapa engkau melakukan semua ini? Apakah mereka bertanya untuk mendapatkan informasi jawaban yang baik? Bukan, untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Pertanyaan tidak semuanya tulus untuk menanya. Pertanyaan bisa untuk menyalahkan. Ketika salah jawab, maka dipegang itu menjadi untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Maka kalau begitu, harus hati-hati. Orang percaya kepada kita harus hati-hati untuk menjawab. Karena pertanyaan bisa menyalahkan. Di dalam pertanyaan ada menyalahkan unsur motivasi orang. Hati-hati menjawabnya. Kita harus jaga betul. Jawaban kita jangan sampai salah. Tuhan Yesus tahu hati manusia. Hati saudara juga Tuhan tahu. Hati para imam ahli Taurat juga tahu. Maka dia bertanya gini. Oke, kamu bertanya pada saya tanya balik. Menurut kalian baptisan Yohanes dari mana? Dari surga atau dari manusia? Para imam ahli Taurat kumpul dari surga. Aduh, kalau dari surga kenapa
Maka mereka menjawab, kami tidak tahu. Maka Yesus berkata, karena kamu tidak tahu, aku pun mau menjawab. Dengan kuasa apa saya melakukan? Seharusnya kau pikir, orang buta bisa berjalan, dengan kuasa apa bisa dilakukan? Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa berjalan juga. Orang buta memang bisa jalan. Semangat sekali ya. Orang buta bisa berjalan memang dari dulu. Orang lumpuh bisa melihat. Kebalik saudara, orang buta bisa melihat dibuat Tuhan Yesus. Orang lumpuh dibuat berjalan. Lazarus 4 hari mati dibangkitkan. Badai di Padana Galilea diredakan. Itu semua mujizat terjadi karena kuasa mana kalau bukan kuasa Tuhan. Tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi tidak ingin jawaban, tapi ingin mempersalahkan. Karena itu Tuhan tidak mau jawab. Tidak ada guna menjawab kalian, karena kalian tidak percaya. Bukan pengen tahu kebenaran. Nah, sebagai pendeta saya juga sadar kadang-kadang kalau di jemaat itu ada yang bertanya, saya ngerti motivasinya, feeling hati bicara. Ini bertanya bukan mau bertanya, tapi motivasinya untuk Pak Pendeta dia tahu nggak sih jawabannya? Kalau nggak tahu gue lebih hebat, gitu. Atau satu lagi supaya orang lain lihat saya bisa tanya. Ya kalau cuma nanya salah doang nggak bisa ya. Nah, saudara, tujuannya mempersalahkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mau dipermainkan. Tuhan Yesus luar biasa. Jangan kira bahwa dia nggak ngerti hati manusia. Dia tahu semua. Suatu kali orang-orang Taurat, orang Farisi juga datang mau menyalahkan dia. Apa ditanya? Apakah kita diperbolehkan memberikan pajak kepada pemerintah? Oh, kalau dijawab boleh berarti dia pendukung Romawi. Kalau dia bilang tidak boleh, dia mau berontak. Maka ketangkep. Semuanya. Tuhan Yesus tenang aja. Coba tunjukin ke saya uangnya. Kasih tunjuk. Ini gambar siapa? Dulu itu selalu uang logam itu ada gambar kaisar. Maka dia bilang, oh ini gambar kaisar. Dia bilang, kasih kepada kaisar apa yang harus kau kasih. Kasih kepada Tuhan apa yang harus kau kasih. Cuma GKI Badan, kalau bayar pajak, bayar pajak. Kasih pada negara apa yang harus punya negara. Tapi juga kasih ke rumah Tuhan. Harus lipat. Jangan bilang ini, saya kalau bayar pajak, saya ke gereja Tuhannya ada salah. Segalanya kasih kepada Tuhan yang miliknya Tuhan, kasih kepada negara yang miliknya negara. Karena saudara tinggal di negara yang diatur ini harus taat sebagai ciri kita sebagai anak Tuhan. Jangan mentalitas kita menyalahkan. Satu lagi, ketika suatu hari Tuhan Yesus mereka berhadapan seorang wanita yang berzina, ditanya Tuhan harus diapakan ini? Kalau hukum Musa harus dilempari dengan batu. Tuhan itu dengan apa yang jawabnya? Mikir nih, kalau disuruh lemparin matinya perempuan korban. Terus dia menunduk, tulis di tanah. Mereka nungguin, terus dia jawab begini. Karena didesak dia begini, siapa di antara saudara kalian yang tidak berdosa? Biarlah dia lebih dulu ngapain? Ada yang lempar? Nah, apa jawaban itu maksudnya? Artinya apa? Engkau bisa lihat dosa orang lain, tapi dosamu sendiri ada. Setiap manusia sadar dia akan ada dosanya. Tuhan Yesus tidak masuk dalam perangkap mereka dan dia lolos. Maka dia memberi ilustrasi begini dua. Seorang bapak punya 2 anak, satu yang sulung dan satu anak kedua. Dia bilangnya begitu karena berarti anaknya bisa lebih. Yang sulung dibilang papanya, kamu nak pergi ke kebun anggur, kamu kerja. Jawab anaknya siap. Kalau dari belajar dari anak halilintar, siap. Ya, siap tapi dia nggak pergi tidur di tempat tidur. Ya kan? Ngomong siap tapi tidak melakukan. Anak yang kedua, nak pergi kamu ke kebun anggur kerja. Anak kedua bilang, nggak mau, pokoknya nggak mau. Dia pergi ke kamar, hatinya tersentuh nangis, nyesel. Papa saya dulu saya kok nggak mau. Dia nyesel. Dia pergi ke kebun anggur kerja. Tuhan Yesus bertanya, siapa yang melakukan kehendak papanya? Hai jemaat
Saudara tolong aja. Kalau di hotline dia amin, haleluya, tapi nggak ngelakuin, percuma, saudara. Betul tidak? Lebih baik orang bilang nggak mau. Kasih perpuluhan, belum. Tapi dalam hatinya, dia mulai sadar, nyesal, akhirnya dia berubah. Saudara, saya sebagai pendeta melayani sebuah bumi 20 tahun melihat manusia itu beragam-ragam. Manusia yang paling susah bertobat adalah yang selalu menjawab ya, tapi tidak melakukan. Manusia yang cepat bertobat adalah selalu melawan, berontak dia, tapi dia berubah cepat, lebih cepat daripada yang tidak melawan. Karena yang bilang dia itu tidak pernah ikut. Yesus makasih yang kau datang ke rumah Tuhan. Iya. Datang kan bilang udah datang. Tapi saya pernah setiap kali kunjungan pada Bapak ini selalu berdebat, selalu melawan Tuhan, nggak percaya firman Tuhan, nolak terus. Sampai saya stres. Akhirnya setelah 2 tahun atau 3 tahun saya bilang udahlah Tuhan, gua bohong sama orang ini. Datang berkunjung bukan dia dikasih siapin makanan yang enak, berantem dalam percakapannya debat. Saya tinggalin, nggak mau lagi kunjungin. Setengah tahun Tuhan bicara ke dia, datang sendiri ke gereja. Dia berkata, iya benar makanya yang Bapak sampaikan selama ini saya lawan, ternyata benar Tuhan bicara begitu. Saya berdoa. Itulah yang memperkenankan hati Tuhan. Artinya bahwa orang-orang yang menyesal akan dosanya, orang-orang yang bertobat, itulah yang dikehendaki Tuhan. Bukan yang manis di bibir, tapi pahitnya di hati. Nggak ada guna memang orang Batak itu begitu kadang-kadang terus kadang nyakitin ya. Tapi kadang-kadang boleh menang juga gitu. Ayo jangan enggak. Daripada iya tapi nggak datang ditungguin jam 5 belum nyampe juga. Kan kesel saudara. Bilanglah iya kalau iya, tidak kalau tidak. Lebih dari situ apa? Si jalan. Nah, saya berharap, Tuhan berharap jemaat yang Cibadak menjadi orang ya tentu pasti ngomongnya begini Pak, yang paling sempurna yang bilang ya dan yang bilang bukan iya. Saya itu setuju, itu yang paling hebat. Itu yang paling hebat. Dengar firman langsung bilang iya, langsung dia lakukan. Itu paling besar, paling bagus. Tapi Tuhan memilih 2. Mengapa? Yang pertama diberi Taurat itu orang-orang ahli Taurat Farisi selalu jawabnya iya tapi tidak melakukan. Tapi orang-orang yang perempuan Sunda, para pemungut cukai itu kelihatan orang-orang yang menentang Tuhan, tapi mereka sadar dosanya, mereka bertobat. Itulah yang beroleh kerajaan surga. Mendapatkan kerajaan surga bukan karena jawaban dia atau tidak, tapi karena hati yang menyesal dan bertobat. Bagaimana firman Tuhan ini kita praktekkan dalam hidup kita? Saudara, banyak orang miskin karena dia malas. Miskin karena malas. Yang salah siapa? Jokowi. Ya kan? Miskin, malas, yang salah Jokowi. Ini kan gak benar. Ya ini mentalitas menyalahkan. Dan mentalitas ini harus dilawan, harus diberantas orang Kristen. Kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh ada mentalitas menyalahkan. Jadilah anak Tuhan yang terang hidupnya, tidak menyalahkan, berani bertanggung jawab. Apa hubungannya antara Jokowi dengan kemiskinan saudara? Apa hubungannya dengan kemalasan saudara dan saya? Enggak, saudara-saudara. Apalagi nyalahin Tuhan. Saudara tahu, saya sering ngomong Jawa Barat inilah kotanya tanah yang paling subur, tapi banyak yang miskin dan malas kerja. Saudara pergi ke gunung sana, tanah masih murah, banyak tidak ditanami, tapi untuk makan susah. Salah siapa? Salah Tuhan, salah Jokowi tidak, salah diri yang tidak rajin. Di depan rumah saya ini cuma kecil, tangannya saya tanam pisang. Sekali doang saya jalan ke Gua Barat, saya bawa pohon pisang ada pendek tapi buahnya bagus, saya bawa tanam. Sekali nanam saya sudah panen
ribuan. Kali 2.000 pohon, 100.000 kali 2.000 pohon berapa ya? Siapa yang bisa bantu saya berapa juta itu? Ya? 1.000 pohon kali 100.000. Gak mungkin 1 juta kali ya. Ini kenapa ngomong begini? 10 juta ada ya. Nah, jadi kalau 2.000, 20 juta. Tapi bukan begitu, kalian tak langsung tumbuh, langsung berbuah. Tapi seminggu 5 pohon berbuah. Minggu berikutnya 5 pohon. Maka 2.000 pohon itu menghidupi sekeluarga kita. 5 pohon berbuah kali 100 berarti 500.000 seminggu. Pemasukan kita dari pisang yang kita tanam sekali. Perawat dia, ternyata pisang supaya bagus, tanam sekali, kedua kali, ketiga kali bagus, harus dicabut, pindahin tempatnya, dia bagus lagi, jangan di situ, ganti yang baru ke situ. Itulah kerjanya. Nah, kalau sudah begini, jangankan waktu udah 10 tahun sudah kita bisa beli BMW juga asal tanam pisangnya kita. Pak Pendeta ngomongnya gampang, enggak gampang. Percaya sama saya. Inilah tanah yang paling subur, tapi banyak orang susah karena mentalitas ada. Menyalahin orang aja, nggak mau kerja. Susah kerja di Sukabumi, suka tahu saudara. Para tukang seringkali maaf dia harus susah nganggur. Suruh kerja, dia nongkrong jam 8 datang bisa rokok. Kemarin itu depan rumah saya pohon rokok menimpa satu mobil. Kebetulan mobil saya di belakangnya nggak kena, saya lari duluan. Nah, yang menarik bagi saya adalah itu pohon ditebang sampai 4 hari belum beres, yang nebang 6 orang. 6 orang yang nebangnya, yang punya parang cuma 1, yang 5 nontonin. Maka aku bilang dari depan rumah saya bilang ke istri saya, aduh, rugilah saya mengerjain 6 orang ini. 1 cuma nonton, 5 nontonin. Ini mentalitas apa? Bagi saya sendiri pun bisa 2 hari beres itu pohon jauh. Tapi sudah begitu, gampangnya menyalahkan. Miskin susah Jokowi. Aduh, Jokowi ini mau udah berusaha sebaik mungkin. Nggak ada manusia yang bisa mengatasi seluruh persoalan dunia ini. Nah, saudara, mentalitas menyalahkan ini. Suami selingkuh, yang salah siapa? Istri. Karena tidak urus diri dengan baik. Setuju? Suaminya selingkuh, yang salah istrinya. Apa hubungannya? Lu yang selingkuh sama istri yang salah. Dia mau urus diri. Oke. Kita pikir baik-baik. Istrimu ngurus 2 anak, nyuci pakaiannya, ngasih makannya, nyusuinnya, ngasih tahu makan lagi anak yang paling gede dan susah diatur. Betul nggak? Terus coba lihat di jalan ada gadis cantik, hanum, pakai parfum, iyalah, dan dia gajinya cuma 2 juta pun dia nggak ngasih ke orang tua, ke anaknya, dia sendiri untuk beli itu, jadi dia bergaya-gaya. Itu ketika dia masih gadis. Coba dia punya anak, bisa nggak pakai parfum? Enggak, parfumnya kecil anak sih. Betul. Terus nyalahin, nggak bisa kok. Bapak-bapak, pertanggungjawaban bukan dari kau salahkan orang. Di sini yang over beres. Hati kita tidak beres. Sini yang kalau hatinya udah nggak benar, mau istri secantik apapun, dia pasti juga nyeleweng. Hatinya benar, mau istri saya lihat istrinya gemuk, pendek, hidup lagi, tetap disayang. Betul nggak? Tetap disayang. Suaminya nggak selingkuh, nggak apa. Kenapa? Hati suaminya udah dijaga, hati Tuhan. Amin. Ini yang perlu diperbaiki, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan nyalahin terus. Dia yang berhutang, istri yang harus bayar. Dia kan ada itu. Dia yang berhutang.
lagi utang-utang, dia bilang, ayo mah, aku di depan bos sembunyi. Lu laki-laki apa? Astaga. Mentalitas menyalahkan, semua disalahkan. Anak nilainya jelek, istri yang salah, kurang pintar didik anak. Aku suka ketawa. Kakak saya di Bandung punya anak 3, 2 perempuan, 1 laki. Terus dia cerita, nilai anaknya ada yang jelek gitu. Saya ketawa aja. Udah belakang saya bilang, Kak, dulu kakak waktu sekolah nilainya bagus nggak sih? Terus dia bilang, aku bilang, mamanya aja segitu nilainya, ikan mas semua, masa anak terus? Dia baru nyata, lu jangan nyalain anak lu sendiri pun sebenarnya benihnya pun nggak pintar-pintar tuh. Ya udah terima aja, bener nggak? Ibu guru seneng ya Bu ya. Saya mau kasih tahu nih, sekarang dalam zaman COVID ini Bapak Ibu sekalian, tolong jangan saling menyalahkan apapun, dalam pergumulan apapun jangan saling menyalahkan. Saya mau kasih tahu pada orang tua karena masalah ini sedang terjadi karena sekolah jarak jauh online, maka ibu bapak sering marah kepada anaknya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, sungguh dari hati saya yang terdalam, anak kita itu pertama dia punya hak hidup, kedua dia punya hak untuk dibiayai kehidupannya, dan kedua adalah hak untuk disayang, yang ketiga barulah hak pendidikan. Jangan siksa anakmu karena pendidikan yang konteksnya begini. Engkau berikan dia kehidupan dan kasih sayang cukup. Dia nggak pintar-pintar nggak apa-apa. Saya bukan mau menetralisir, bukan, apalah artinya. Anakmu nilainya bagus tapi kok cabukin, marahin, pukulin, apa gunanya? Untuk apa? SD, TK, SD, SMP, SMA, emang merubah hidup banyak? Enggak juga. Apa gunanya kalau anakmu udah sakit karena kau pukulin karena dia nggak tahu 2 tambah 5 kali 3? Apa gunanya? Coba lihat wajahnya dia. Itu adalah gambar dan rupa Allah. Tega-teganya kau menyakiti hanya karena dia nggak pintar. Nah, seandainya pun dia mohon maaf, seandainya pun dia idiot, apakah kau pukulin dia? Kan tidak. Tetap anakmu sendiri sayanglah, kasihilah. Saya nggak setuju saudara menyakiti anakmu hanya karena belajar online tidak bisa. Tidak boleh ada dasar itu. Bahkan guru pun harus mengerti segimana bagusnya cara online itu. Mengajar anak juga tidak akan maksimal. Tapi mohon dalam kondisi seperti ini saling memahami, berikanlah hak hidup, hak dikasihi, hak pendidikan nanti dengan waktu dia akan tahu. Ini penting sekali karena kita mendengar apa yang terjadi di Jakarta. Ada ibu sampai akhirnya membunuh anaknya karena nggak pintar, nggak bisa ngikuti pelajaran. Apa jadinya? Bukankah anak itu lebih berharga daripada pendidikan penting, tapi konteks sekarang bukan yang terpenting. Secukupnya dia dapat cukup. Bagus, udah bisa ya. Belum bisa nggak apa-apa. Usia 5 tahun belum bisa baca nggak apa-apa. Dia perlu nggak perlu baca, tunggu aja nanti 6 tahunnya kan bisa, 7 tahunnya kan bisa. Tapi kalau udah 10 tahun Pak belum bisa jadi Pak. Nah itu, mari kita jangan salah ya orang tua ya. Ini waktu saya udah panjang juga sudah. Anak, ini ada anak remaja pemuda, jangan menyalahkan orang tua. Saya begini susah karena papa saya bukan pejabat, papa saya bukan berpendidikan, papa saya orang miskin. Gua malu. Jangan. Engkau bersyukur segimanapun orang tua. Anak remaja nggak bisa papamu beliin handphone yang terbaik padamu. Bersyukur kau masih punya papa dan mama. Jangan menyalahkan orang tua. Tuhan berikan itu orang tua itu berarti itu yang terbaik. Kalau ganti papa mama belum tentu kamu yang lahir, pasti yang lahirnya nanti orang lain. Betul nggak?
itu bersyukur dengan segala. Karena banyak anak remaja harga dirinya malu kepada papanya karena papanya misalnya tukang ojek atau papanya yang kerja biasa. Malu karena mamanya juga kerja biasa. Nggak boleh malu. Tidak boleh malu. Harga diri kita bukan ditentukan apa yang kita punya. Harga diri kita ditentukan bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita, mengasihi kita. Kita berharga di hadapan Tuhan. Identitas baru kita. Tidak ada yang baik dari mentalitas menyalahkan. Nggak akan ada yang baik. Salahkan siapapun nggak akan ada yang baik. Mau nyalain seluruh dunia dengan kemiskinan saudara, nggak akan ada yang berubah apapun. Saudara melakukan kesalahan harus bertanggung jawab dengan perbuatan sendiri. Hidup tidak akan berubah dengan mentalitas menyalahkan. Nggak akan ada perubahan. Hanya mencari siapa yang salah. Nggak ada perubahan. Perubahan selalu akan kalau dia berkata, aku menyesal, aku berdosa, aku bertobat, aku berubah. Yang benar adalah mari kita introspeksi diri seperti tadi anak sulung, anak yang kedua. Dia benar tidak, tapi dia akhirnya menyesal, biar dia berubah. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Amin. Mari kita bersama. Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus mengajak kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memisah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup, berjemaat, dan bermasyarakat?
dengan keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang ditetapkan bagi dunia ini, kita pun bersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjuangan kudus pada tanggal 11 Oktober 2020 mendatang. Terima kasih. Mari kita berdoa secara Allah Bapa yang baik, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ke hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kami berdoa untuk GKI Cibadak. Bapak berkati Bapak Pendeta Imanus Sugio Ibrahim dan juga Saudari Modi Iko Pradana yang menggembalakan jemaat ini. Pakailah mereka dengan kuasa dan urapan Tuhan, sehingga kehadiran mereka berdua membangun, menuntun, memberkati seluruh jemaat Tuhan, terus mendekatkan diri kepada segala hal yang mereka butuhkan. Kiranya Tuhan selalu mencukupkan. Berkati para majelis jemaat dan pengurus komisi dalam konteks COVID ini, banyak hal yang berbeda yang dilakukan. Kiranya tetap sehati, saling menopang untuk membangun pelayanan di rumah Tuhan ini. Tuhan tolonglah supaya mentalitas saling menyalahkan tidak ada lagi di antara kami semua. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh jemaat di DKI Cibadak yang hadir dan yang tidak hadir saat ini. Banyak perjuangan, pergumulan oleh karena COVID-19 mempengaruhi ekonomi. Ekonomi sering berpengaruh kepada relasi suami istri dalam keluarga. Karena itu Bapak tolonglah, berkatilah seluruh jemaat di dalam pekerjaan usaha tangan mereka. Di saat yang sangat sulit sekalipun, kami tetap percaya rezeki berkat Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada semua anak Tuhan, supaya tidak pernah putus asa, tetapi terus berpengharapan kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan Yesus yang tidak terbatas, yang sanggup menolong dengan cara yang sangat mengherankan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan juga untuk orang tua kami yang sakit, Oma Wargo, Opa Adam, Ibu dari Bapak Suci Setia Priana, dan jemaat yang sedang sakit, yang lemah lembut, berbeban berat. Tuhan kami doakan, sembuhkanlah, kuatkanlah, pulihkanlah hidup mereka, sehingga mereka mulai memiliki harapan, sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati untuk anak-anak kami yang studi jarak jauh dari TK sampai perkuliahan. Biarlah mereka bisa menyerap pendidikan semampu yang mereka bisa serap. Kami mohon, tolonglah, dan kami doakan bangsa
kami dan kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi bersama-sama dengan umat Tuhan dan seluruh rakyat boleh bersama-sama menghadapi COVID ini dengan menjaga protokol kesehatan. Kami menjaga kehidupan satu dengan yang lain, saling melindungi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, banyak hal yang kami naikkan, hal yang harus kami doakan, kerinduan pribadi masing-masing. Tuhan, kami bawa ke tangan-Mu, jawablah pada waktunya sesuai dengan kasih karunia-Mu. Doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menaikkan doa Bapa kami dalam pujian kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur di hadapan Tuhan. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-6. Demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita puji Tuhan dari PKJ Kepala. Aku
kasih-Mu dan anugerah-Mu, serta berkat-berkat-Mu yang tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Berkatilah ya Tuhan, dan layakkanlah persembahan ini, supaya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lagu pemutusan dari PKJ Barat. Menguatkan hati